Selamat sore teman-teman dan Bapak dosen pengampu Pak Muhammad Yusuf di mata kuliah Basis Data. Sore ini saya akan menyajikan tugas praktikum pertama di mata kuliah ini ya, yaitu untuk membuat ERD dari suatu kasus yang diberikan. Jadi kasus yang diberikan itu adalah ini. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah-mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu minimal satu mata kuliah. Lalu kemudian di tugas ini disuruh untuk membuat ERD atau Entity Relationship Diagram dengan tahapan langkah yang sesuai dengan panduan. Nah, panduannya sudah diberikan di aktivitas belajar sebelumnya ya, aktivitas belajar 4. Jadi, saya akan membuat ERD tersebut sesuai dengan panduan yang sudah diberikan. Jadi, di sini yang sudah saya kerjakan, ini detail yang tadi, kasusnya seperti apa. Kemudian, dari sana saya mulai membuat sesuai tahapan. Yang pertama itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Di kasus ini ada 3 entity yang disebutkan, yaitu pertama mahasiswa, di sini mahasiswa, terus kemudian ada mata kuliah, terus terakhir ada dosen. Kemudian di langkah yang kedua yaitu saya harus menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci atau key-nya. Yang pertama, ini key maksudnya primary key-nya ya. Jadi mahasiswa itu punya primary key NIM, nomor induk mahasiswa. Dan mahasiswa juga punya atribut yang bernama nama mahasiswa. Kemudian di entity yang kedua itu mata kuliah, key-nya ada kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Key kode mata kuliah ini kita jadikan primary key. Terus kemudian entity ketiga itu dosen, key-nya ada NID sama nama dosen. NID ini nomor induk dosen kita jadikan primary key di entity dosen. Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu. Kunci tamu itu ya foreign key yang akan menyambungkan masing-masing entity tersebut. Karena kita sedang membuat relationship diagram. Nah, dari deskripsi kasus di atas, kita bisa membuat suatu matriks, tabel matriks yang nantinya akan menggambarkan bagaimana relasi masing-masing entity tersebut. Di sini saya sudah buatkan sesuai dengan contoh yang ada di panduan langkah. Itu ada entitas mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Lalu mahasiswa ini bisa meregistrasi mata kuliah, dan dosen bisa mengajar mata kuliah. Dan mata kuliah bisa diregistrasi oleh mahasiswa, juga bisa diajarkan oleh dosen. Kemudian lanjut ke langkah yang keempat, yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Ini kita harus tentukan masing-masing itu mereka punya relasi secara one to one atau one to many atau many to many. Nah, dari kasus yang dicontohkan di atas di sini ya, itu kita bisa melihat ada dua relasi di sana, yaitu mahasiswa dengan mata kuliah dan dosen dengan mata kuliah. Di mahasiswa dengan mata kuliah itu dijelaskan bahwa mahasiswa itu bisa mengambil minimal satu mata kuliah dan bisa lebih dari satu. Sementara dosen, untuk setiap mata kuliah hanya ada satu dosen. Tapi, dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Nah, dari relasi tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa relasi mahasiswa kepada mata kuliah itu bersifat many to many atau dari banyak row ke banyak row. Jadi, beberapa mahasiswa bisa mengambil beberapa mata kuliah sekaligus. Nah, sementara relasi dosen dengan mata kuliah adalah one to many. Karena dosen hanya bisa mengajar di satu mata kuliah. Maksudnya satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen, tapi dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Jadi relasinya adalah one to many. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita melengkapi himpunan entitas dan relasinya dengan atribut-atribut deskriptif. Ini sebenarnya tergantung paradigma yang kita pakai.
Bisa perlu atau juga bisa tidak perlu. Tapi disarankan ini dibuat agar struktur data kita lebih tersusun dengan rapih ya. Nah, di sini eh, kita fokuskan kepada relasi yang many to many antara mahasiswa dengan mata kuliah. Di sini mahasiswa bisa ada banyak, mata kuliahnya juga bisa ada banyak. Jika kita simpan di tabel mahasiswa saja relasi mata kuliah ini, maka kita akan butuh banyak kolom untuk menyimpan mata kuliah. Jadi kita sediakan satu entitas khusus untuk menyimpan relasi dua entitas ini, relasi mahasiswa dan mata kuliah. Nah, di sini kita bisa mungkin menamakan ini sebagai registrasi entitas registrasi mata kuliah. Nah, kemudian dari langkah-langkah tersebut kita akan ubah menjadi ERD diagramnya. Ini diagram hasilnya, tapi saya perlihatkan uh, ketika proses pembuatannya di sini. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat tiga entitas utama yang tadi kita bicarakan di awal, ada mahasiswa, terus ada mata kuliah, kemudian ada dosen. Mahasiswa punya atribut name dan nama mahasiswa. Mata kuliah punya atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Dosen punya atribut nomor induk dosen dan nama dosen. Nah, di sini kita bisa lihat misalkan name, kode mata kuliah, dan nomor induk dosen, ini ada garis di bawahnya. Ini menandakan bahwa atribut ini adalah primary key dari masing-masing entitas. Kemudian kita antara dosen dengan mata kuliah itu punya relasi tadi one to many. Jadi satu mata kuliah cuma bisa diajar oleh satu dosen, tapi dosen ini ada tanda many itu bisa mengajar di banyak mata kuliah. Jadi ini menggambarkan relasi dosen dengan mata kuliah. Kemudian mahasiswa dan mata kuliah tadi, karena relasinya adalah many to many, maka kita perlu menambahkan satu entitas khusus untuk menyimpan relasi tersebut. Jadi di sini kita nyimpan entitas registrasi mata kuliah dan di entitas registrasi mata kuliah itu kita simpan foreign key, kunci tamu dari masing-masing mahasiswa dan mata kuliah tadi. Jadi di sini kita bisa melihat, oh mahasiswa yang ini registrasi mata kuliah ini. Kemudian dia registrasi mata kuliah yang lainnya, seperti itu. Jadi inilah hasil akhir dari ELD, ELD yang tadi kita sudah jabarkan langkah-langkahnya. Begitulah tugas satu untuk praktikum basis data sore ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.